Saya mulai menulis kritik film atau ulasan film, atau bahasa saya sih sebenarnya lebih ke resensi kalau zaman dulu. Resensi tulisnya seperti ini, atau kalau zaman sekarang istilahnya review. Saya mulai meresensi film itu tahun 2001. Waktu saya mulai bekerja di sebuah tabloid yang bernama Tabloid Remaja Tren di Semarang, Jawa Tengah. Tabloidnya seperti ini, teman-teman. Ini terbit antara 2001 sampai 2005. Jadi Gen Z yang sekarang mungkin waktu itu baru akan lahir, atau bahkan mungkin ortunya baru akan kenalan. Ini saya, teman-teman, Tabloid Remaja Tren. Ini dari Desember 2003, waktu covernya seorang Dhini Aminarti. Film pertama yang saya review di itu tadi Tabloid Tren itu judulnya Replicate, sebuah film fiksi ilmiah komedi yang dibintangi oleh Ellie Landry. Waktu itu sebetulnya saya lagi bingung mencari bahan film apa, dan kebetulan film itulah yang saya sewa di persewaan VCD. Jadi tahun 2000-an awal itu kalau nonton film harus nyewa VCD. Total ada 3 media massa di tahun 2000-an tempat saya pernah menulis review film, resensi film. Yang pertama di Tabloid Remaja Tren itu tadi. Kemudian yang kedua di edisi minggu koran Suara Merdeka Semarang. Sayang saya sudah tidak punya dokumentasi koran Suara Merdeka zaman itu, tempat saya masih menulis resensi atau review film. Dan yang ketiga adalah ini, majalah Remaja Gradasi. Majalah Gradasi ini sebetulnya adalah majalah sekolah punya SMK Negeri 11 di Semarang. Majalah itu kemudian dijual untuk umum karena disponsori Telkomsel. Ini bukan sponsor karena memang faktanya seperti itu. Dan kemudian penjualannya di area Jateng dan DIY dilakukan melalui gerai-gerai Alfamart. Ini juga bukan promo, karena memang kenyataannya seperti itu. Kritik film paling umum kita jumpai di media massa zaman dulu. Media massa cetak, koran, majalah, atau tabloid. Semua koran, semua majalah, semua tabloid punya 2 rubrik resensi yang khas. Satu resensi buku dan satu resensi film. Satu lagi biasanya adalah resensi album, musik. Semua media massa punya itu. Dan resensi film menjadi bagian dari kegiatan para penulis untuk mengkritik atau mengulas film, selain mengulas buku dan mengulas album musik. Otomatis kalau zaman dulu album musik tak lain adalah kaset dan CD. Kalau menurut almarhum sineas Richard Oh, kritik film itu adalah ulasan film secara mendetail lewat teori-teori akademik. Kalau ulasan film adalah kupasan film yang bersifat lebih umum dan personal. Saya biasanya lebih senang memakai istilah resensi atau review. Karena pada pandangan saya, review atau kritik film itu ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan media massa, koran, majalah, tabloid. Kemudian televisi dan radio, dan sekarang media online. Review di kelas media massa yang dikerjakan atau ditulis oleh jurnalis senior media bersangkutan. Dan kemudian di tingkat yang lebih tinggi adalah ulasan film kelas akademik. Dilakukan oleh budayawan, dosen, cendekiawan, dan sineas itu sendiri. Inilah yang disebut kritik film yang pendekatannya memakai teori-teori ilmiah. Itu biasanya dilakukan di forum-forum akademik. Jadi kalau resensi film kelas media massa itu mostly berupa tulisan. Sedang resensi kelas akademik biasanya dilakukan lewat isai-isai, penelitian-penelitian, atau diskusi ilmiah di kampus-kampus. Itulah yang disebut dengan kritik film. Banyak aspek, teman-teman. Dan tiap pengkritik atau tiap resensi biasanya memakai pendekatan yang paling dominan terkait dengan latar belakang dia. Jadi kalau kritik film dilakukan oleh jurnalis yang mana merupakan penulis, maka
penilaian film akan lebih condong kepada aspek penulisannya, skenarionya, dari cara membuat plot, dari cara karakterisasi, dari cara pembuatan dialog-dialog yang bagus, dan dari cara detail, prosedural, dan logika cerita. Kemudian ada lagi aspek penilaian lainnya, misalnya aktingnya, kemudian cara pengambilan gambarnya, pencahayaannya, simbol-simbol metafora yang ada dalam cara pengambilan gambar itu, dan keseluruhan penyutradaraannya. Dan juga yang bisa dipakai sebagai alat ukur untuk mengkritik film adalah misalnya CGI-nya, animasinya, special effect-nya, tata suaranya, sampai ke urusan busana dan properti di sekeliling tokoh yang ada dalam tiap adegan. Resensi film itu, review film itu pada dasarnya adalah mirip kayak guru menilai pekerjaan murid. Jadi akan dinilai bagus atau tidak menggunakan aspek-aspek itu tadi. Apakah penulisannya bagus, apakah karakterisasinya bagus, apakah penyutradaraannya secara keseluruhan kuat, apakah pencahayaan dan cara-cara pengambilan gambarnya indah atau tidak. Itulah yang kita gunakan untuk menilai saat melakukan atau menulis kritik film. Secara umum ada dua cara tempat kita bisa menjadi seorang pengkritik film, kritikus film, atau peresensi dan pereview film. Yang pertama adalah lewat jalur akademik. Kamu kuliah aja di jurusan sastra dan bahasa, FIB, Fakultas Ilmu Budaya, pasti lama-lama akan menguasai kemampuan untuk memberikan kritik, argumen-argumen dan opini terkait karya. Entah itu cerpen, novel, puisi, musik, sampai ke film dan serial. Atau kuliah di jurusan sinematografi. Sinematografi ini jurusan yang mendidik orang untuk menjadi sineas. Di situ nanti akan dipaparkan berbagai macam teori sinema secara lebih mendetail. Dari situ kita akan punya bahan untuk memberikan penilaian berkualitas atau tidak berkualitas terkait satu film. Jalur kedua adalah lewat jalur saya, yaitu jurnalisme atau jurnalistik, menjadi wartawan. Wartawan itu awalnya menjadi wartawan lapangan yang disuruh meliput. Kemudian setelah agak lama dia naik pangkat menjadi redaktur yang bekerja di balik meja. Setelah jadi redaktur, dia bisa memegang rubrik. Apakah rubrik ekonomi, politik, kriminalitas, olahraga, atau seni budaya termasuk film. Orang yang dipercaya memegang rubrik atau desk entertainment dan seni budaya, ujung-ujungnya akan punya kapasitas, kredensial, dan kemampuan untuk menilai bagus tidaknya suatu film. Jalurnya lewat sini. Jika melewati rute jurnalisme yang bisa ditempuh dari kuliah jurusan komunikasi, jurnalistik, atau broadcast. Atau kalau jurnalisme itu sebetulnya bisa dimasuki dari disiplin ilmu apa aja. Jadi mau kamu lulusan SH, SE, teknik, dokter sekalipun bisa masuk ke dunia jurnalistik. Itulah istimewanya dunia komunikasi jurnalistik. Jadi waktu saya menjadi peresensi film di edisi Minggu Suara Merdeka, saya relatif lebih sering memberikan kritikan yang pedes dan kata teman-teman saya sinis. Itu membuat salah satu pembaca Suara Merdeka gerah dan kemudian mengirimkan protes ke arah saya. Waktu itu tahun 2006 akhir, sebelum ada media sosial yang menjamur seperti sekarang, kalau orang protes lewat media massa, itu lewat satu rubrik yang namanya surat pembaca. Surat pembaca dikirimkan, kemudian dimuat oleh redaktur. Dan kemudian 1 atau 2 hari kemudian, besoknya atau besok lusanya, itu ditanggapi oleh redaktur atau oleh penulis lain yang menjadi target dari surat pembaca tersebut. Nah, di situ salah seorang pembaca yang bernama Betty, warga Ambarawa, Jawa Tengah, memprotes saya karena katanya saya tidak cinta kepada karya anak bangsa. Isinya kok mengkritik terus. Apakah tidak memiliki rasa kebanggaan terhadap film-film produksi dalam negeri? Karena waktu itu saya cuma pernah 1 kali tok menulis resensi yang bagus untuk film Indonesia, yaitu untuk film Denias Senandung di Atas Awan. Yang lainnya rata-rata saya berikan gini, thumbs down atau kritikan yang pedas dan
sinis. Betty tidak terima dan mengkritik itu ke saya. Kemudian langsung saya ketik balasannya di surat membaca juga yang dimuat 2 hari kemudian. Gara-gara ada surat membaca itu, dia dan saya berbalas, yang di situ ada alamat lengkapnya, maka kami benar malah sering SMS-an dan jadi teman baik. Malah waktu itu sering surat-suratan. Jadi waktu itu masih terakhir-terakhirnya ada tradisi surat-suratan. Jangan lelah untuk nonton film dan jangan berhenti sebatas mengetahui alur cerita film. Film adalah pengalaman yang berharga. Jadi tidak cukup kita cuma tahu alur ceritanya, tapi kita juga harus langsung menyelam jauh ke dalamnya, nonton langsung. Kalau serial ya ditamatkan semuanya sampai episode terakhir, karena disitulah film itu gak cuman upaya kita mencari hiburan di waktu senggang, tapi kita bisa mendapatkan bermacam-macam ilmu, wawasan, insight, inspirasi, dan bahkan pesan-pesan moral kehidupan yang bisa saja itu kelak akan mengubah hidup. So, tetap nonton film dan diskusikan dengan teman-teman, komunitas, kerabat, dan seterusnya. Sehingga kegiatan kita nonton, inspirasinya bisa dibagi ke orang lain. Syukur-syukur bisa kebablasan menjadi penulis resensi atau review di media massa yang kalau tulisannya dimuat, pasti ada honornya.